Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan kuliah online bersama Andri Hermawan. Kali ini kita lanjutkan lagi terkait dengan manajemen persediaan. Kalau tadi kita menghitung biaya penyimpanan, kita akan sekarang bahas mengenai biaya pemesanan. Jadi biaya pemesanan itu biasanya biaya yang dikeluarkan karena kita memesan barang sehingga menimbulkan beberapa uh, variable cost, ya, bersifat variabel terhadap frekuensi pesanan, jadi tergantung berapa jumlah pesanan itu terpengaruhi berapa rupiah. Nah, total biaya pemesanan ini rumusnya adalah total order cost itu sama dengan F itu biaya tetap. Ya, biaya tetap itu ada macam-macam, ada termasuk biaya bongkar muat, biaya transportasi, biaya dan lain sebagainya. Itu dikali dengan sebelumnya harus di penjualan tahunan itu berapa dibagi dengan kuantitas pesanan. Sekali mesen tuh berapa banyak. Gitu ya. Oke, kita akan coba rincikan. Nah, termasuk biaya pemesanan order itu biaya selama proses pemesanan, biaya pengiriman permintaan, biaya penerimaan barang, biaya penempatan barang ke dalam gudang, biaya processing pembayaran pada supplier dan sebagainya. Nah, rumusnya itu kalau kita jadi total biaya persediaan adalah total carrying cost ditambah dengan total order cost atau sama dengan total apa namanya? Total inventory cost sama dengan ini adalah biaya per presentasi dari biaya price produk per produk kurung kuantitas kali order itu berapa kuantitasnya dibagi 2 sama kurung tutup plus ini adalah fixed cost untuk sekali mesan dikurung ini jumlah penjualan tahunan dibagi setiap kali order atau jumlah kuantitas setiap kali order atau Q. Contoh kasus misalnya sebuah distributor memiliki gudang produksi kursi rotan yang akan dipesan pada pabrik kursi rotan dengan ketentuan. Ini soal yang tadi kita pakai lagi. Ya, penjualan tahunan 144.000, frekuensi pemesanan 24 kali dalam 1 tahun, biaya penyimpanan itu 2% dari harga harga beli per unit 150.000, biaya tetap pemesanan sekitar 2 juta. Pertanyaannya berapa biaya total carrying cost distributor, biaya total pemesanan dan biaya total inventory. Misalnya tadi tahu bahwa biaya berapa jumlah rata-rata penyimpanan itu adalah jumlah sekali order dibagi 2 atau quantity order itu adalah rumus dari jumlah penjualan total dalam 1 tahun dibagi jumlah frekuensi pesan sama dengan ini tadi 24 kali, jadi rata-rata penyimpanan adalah 3.000. Nah, atau total biaya penyimpanan adalah total carrying cost sama dengan biaya presentasi dari biaya penyimpanan dikali 150.000 karena per produknya dikali 3.000 karena tadi rata-rata penyimpanan 3.000, jadi total 9 juta. Total biaya pemesanan ada total order quantity itu adalah ini fixed cost-nya 2 juta dikurung 144.000 kalau order jumlah pieces per tahun dibagi sekali order 6.000. Misalnya ini soalnya 6.000 jadi 24 berarti 2 juta dikali 24 sekitar 48 juta. Jadi total inventory cost ini adalah total carrying cost ditambah dengan total order cost itu menjadi 57 juta. Nah, kalau kita lihat grafiknya itu misalnya
EOQ ini kan bentuknya gini, sekitar 6.000 itu karena kita belum menghitung EOQ, perkiraan mungkin di sinilah 6.000 sekitar 57 juta, oke. Terus kemudian kuantitas pemesanan optimal adalah economic order quantity yang merupakan kuantitas persediaan yang optimal atau menyebabkan biaya persediaan mencapai titik yang terendah. Model EOQ ini adalah suatu rumusan yang menentukan kuantitas pesanan yang akan meminimumkan biaya persediaan. Jadi jumlah kuantitas dipesan supaya total kualitasnya paling rendah. Dua dasar keputusan dalam model EOQ ini adalah berapa jumlah bahan mentah yang harus dipesan pada saat bahan tersebut perlu dibeli kembali. Kapan melakukan replenishment cycle. Kapan perlu dilakukan pembelian kembali atau reorder point. Nah, rumusnya adalah EOQ adalah akar dari 2 kali biaya tetap kali penjualan tahunan dibagi itu biaya penyimpanan atau persentase penyimpanan, biaya penyimpanan dikali harga beli per unit. Misalnya sebuah distributor memiliki gudang produksi rotan kursi rotan yang akan dipesan kepada pabrik kursi rotan dengan ketentuan misalnya penjualan sama seperti yang tadi. Nah, berapa EOQ-nya? Nah, kita lihat ada 2 kali ini F-nya 2 juta dikali 144. Dibagi 0,2 kali 150. Jadi totalnya adalah jumlah economic order quantity-nya 13.856 unit. Kalau kita lihat bahwa ini EOQ-nya ada di sini. Jadi kalau totalnya kan ini totalnya ditambah ini tambah ini jadi ini gitu ya. Tambah jadi EOQ-nya ada di 13,856. Kalau kita bandingkan dengan yang 6.000 itu 57. Jadi kita hitung lagi nih, kita coba kalau ternyata quantity order sekali ordernya harus 13.856. Jadi hasilnya adalah biaya penyimpanan akhirnya total biaya penyimpanan itu 20,784 juta. Kemudian kalau total biaya penyimpanan adalah pemesanan adalah 20 juta. Jadi totalnya adalah 40,784 juta. Nah, jadi rumusnya di sini. Jadi betul bahwa kalau 6.000 lebih mahal totalnya, lebih baik EOQ-nya ada di 13.856. Asumsi model EOQ ini jumlah kebutuhan bahan mentah sudah dapat ditentukan terlebih dahulu secara pasti untuk penggunaan selama setahun. Penggunaan bahan selalu pada tingkat konstan secara kontinu. Jadi pesanan persis diterima pada saat tingkat persediaan sama dengan 0 atau di atas safety stock. Harga konstan selama periode tersebut. Nanti masalah konstan ada lagi. Pemesanan ulang atau reorder point adalah di mana titik pemesanan harus dilakukan untuk mengisi persediaan. Titik pemesanan ulang adalah waktu tunggu dikali tingkat penggunaan. Contoh misalnya, sebuah distributor memiliki gudang produk kursi rotan yang akan dipesan pada pabrik rotan dengan ketentuan EOQ-nya yang tadi kita pakai 13,856, waktu tunggu 3 hari. Pada saat kuantitas waktu tunggu itu kalau kita pesan datang ke kita ini ke gudang kita itu kira-kira 3 hari misalnya. Jadi untuk itu kita harus menghitung berapa jumlah penggunaan mulai si gudang itu nurun setiap 1 hari berapa banyak unit yang telah terjual keluar. Pada saat kuantitas berapa ordernya dilakukan. Jadi kalau kita lihat 13.000 ini 3 hari sehingga frekuensi ordernya sepuluh dibagi 360 sekitar 40 kali. Waktu rata-rata habis gudang berarti 360 dibagi 40,4 atau 34,6 hari. Jadi habisnya setiap 34,6 hari. Tingkat habis produk artinya apa? 385,6 dibagi 34,6. Artinya per harinya berapa? 400 unit. Jadi kalau gitu titik order EOQ sama dengan 3 hari kali 400 sama dengan 1000
Jadi pada saat kapan? Itu artinya pada saat kita titik ordernya pada saat gudang kita mencapai 1.200 lagi baru kita order. Supaya pada saat nanti ini langsung sudah ada yang isi gitu. Oke. Persediaan pengamanan safety stock itu persediaan tambahan yang dimiliki oleh berjaga-jaga terhadap perubahan tingkat dan keterlambatan produksi pengiriman. Jadi kita hitung persediaannya berapa ditambah EOQ yang tadi tambah safety stock. Safety itu tergantung kita. Nah, jadi contoh menentukan besarnya safety stock, faktor pengalaman, faktor dugaan atau biaya keterlambatan. Jadi contoh misalnya per hari 15 kg, keterlambatan 10 hari, maka besarnya safety stock adalah 10 kali 15 kg atau 150 kg. Nah ini contoh kasus perusahaan A menjual 2,6 juta kilogram terigu, biaya pemesanan 5.000, biaya penyimpanan 2% dari harga beli, harga 5 dolar per kilogram. Persediaan pengamanan 50 kg dan waktu pengiriman 2 minggu dan setiap pemesanan terigu harus dengan kelipatan 2.000 kg. Oke, untuk selanjutnya mungkin menjadi satu pembahasan atau disilahkan dikerjakan untuk PR nanti. Nah, sekarang kita langsung kepada ini nanti kita kirim filenya. Total intinya kalau mau ada safety stock tinggal ditambah. Nah, kasusnya ada 50.000 nanti. Nah, terus tugas ke-6 adalah cari jurnal terkait dengan manajemen persediaan atau teknik penyimpanan, kirim ke kuliahonline6okta@gmail.com sebelum hari Selasa jam 6 pagi. Jangan lupa subjeknya tulis tugas 6 dan PPIC tulis namanya dan NIM-nya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.